Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazzama al-ahjab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haitsu ma kunt wafhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalik ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat rahimakumullah, hari-hari yang kita lalui di muka bumi ini kerap kali meninabobokan pemikiran kita untuk mentafakuri situasi dan kondisi perjalanan kita selama mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini. Dari Jumat ke Jumat, dari Aid ke Aid, baik Aidul Adha maupun Aidul Fitri ke Aidul Fitri, dari Ramadan ke Ramadan, sungguh perjalanan yang kita lalui ini kadang terlewatkan begitu saja. Tahu-tahu kita sudah akan memasuki lagi waktu-waktu yang ada di hadapan kita. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita isi dengan agenda yang berkualitas. Kita mengisinya dengan perenungan dan tadabbur tafakur dalam kehidupan nyata. Karena jika hal itu terlewatkan, kerap kali yang saya sampaikan tadi adalah kita terminabobokan dengan kehidupan dunia, terminabobokan dengan hal-hal yang kerap kali kita melakukan hal tersebut tidak berkualitas. Oleh karena itu, marilah kita cermati apa yang dilaksanakan oleh Rasul yang mulia jelang datangnya tamu agung bulan suci Ramadan. Ternyata begitu banyaknya. Salah satu di antara amaliyah yang begitu dilaksanakan oleh baginda Nabi, mengajak para sahabatnya untuk memohon keberkahan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami, kesempatan kami masuk pada bulan suci Ramadan. Itu dicontohkan oleh baginda Nabi. Belum dengan sholat qiyamul lail, belum lagi dengan membaca Al-Quran, belum lagi dengan bersedekah, belum lagi dengan amal-amal yang sungguh sangat spektakuler. Sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita memperhatikan satu saja Rasul yang mulia yang telah diberkahi, yang telah terjaga sebagai sosok manusia model,
yang dijamin ahlul jannah, maksum, masih memohon keberkahan, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al khair ziyadatul khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apakah kita merindukan dengan keberkahan hal itu? Siogianya kita harus rindu bahwa keberkahan itu adalah al-khair ziyadatul khair. Keberkahan itu kebajikan di atas kebajikan, kemuliaan di atas kemuliaan, program terbaik di atas program yang terbaik. Jika Bapak dan saudara-saudara usia terus berkurang, yang kita hitung bertambah padahal berkurang. Ketika muda, saya merasakan ketika memimpin jamaah haji dan umroh di usia 24 tahun dengan sekarang sudah memasuki kepala 6, jauh berbeda. Untuk duduk tasyahud akhir saja berat rasanya untuk sempurna, mohon maaf. Kalau saya mengimami tidak sempurna, mohon maaf, jauh di lubuk hati yang paling dalam. Saya mentafakuri inilah peringatan yang Allah anugerahkan. Al-khair ziyadatul khair. Suatu hari saya ingin bahwa keberkahan Allah anugerahkan. Kita adakan agenda ekspedisi untuk menaklukkan Gor Hiro yang ketinggiannya tidak seberapa, tetapi membuat kita ini terengah-engah ke atas. Tetapi begitu sampaikan saya bagaimana wahyu pertama diturunkan di tempat ini, di Gua Hiro. Bagaimana Rasul yang mulia 40 malam 40 hari bertahanus di Gor Hiro ini. Lebih spektakuler lagi adalah istrinya Rasul yang mulia, Siti Khadijah Al-Kubro. Saya tegaskan kepada jamaah bahwa dalam satu hari perjalanan dari Maulid Nabi di sebelah Masjidil Haram, 3 kali, sobahan, naharon, masaan, pagi-pagi, siang dan sore, datang menjumpai suami tercinta yang ia nyatakan bukan sekedar suami tercinta, bahwa engkau adalah kekasih Allah. Sempat suatu hari Rasul yang mulia berkata, wahai Khadijah, cukuplah engkau datang 1 kali saja di pagi hari, makan buatku di siang hari dan sore kau kirimkan pagi hari. Segera Siti Khadijah berkata, apakah tidak boleh aku untuk memberikan perhatian kecintaanku? Karena aku ingin meraih keberkahan al-khair ziyadatul khair dari Allah Azza wa Jalla dengan khidmah kepada suami tercinta, hanya untuk menyampaikan makanan yang hangat. Bayangkan oleh kita, saya sampaikan hal itu dan dalam situasi dan kondisi yang kita masih jag-jag belejak. Di hari-hari yang saya lalui, saya mencoba naik di usia 3 kali lipat dari waktu semula saya menjadi pembimbing haji dan umroh. Terasa berat yang luar biasa. Oleh karena itu, sedang jemaah rahimakumullah, kenapa keberkahan itu harus selalu kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ tersimpan kebajikan demi kebajikan. Tersimpan kalau umur itu umur yang penuh dengan keberkahan. Mungkin kalau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian pernah berdialog dengan Ustadz Dadang, yang keduanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang relatif muda.
Ustaz Nanda Syarifuddin yang di Simpang, dan sama-sama dari Simpang dengan Ustaz Dadang Komarudin, Allahu yarham insyaallah ya. Dalam kondisi muda dia dipanggil oleh Allah. Bapak-bapak ada yang sudah kepala 6, ada yang di bawahnya, ada yang kepala 7 misalkan, atau lebih dari itu. Apakah ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan ini? Pasti. Oleh karenanya perbedaan-perbedaan itu tetaplah kita harus merindukan apa itu keberkahan. Tarhib Ramadan, kita menjumpai marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Maka dasar utama yang Nabi sampaikan dengan pondasi merindukan akan keberkahan adalah wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang merindukan keberkahan tarhib Ramadan, ia tunjukkan dengan kecintaan yang dahsyat. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan itulah yang menjadi fondasi dalam hidupnya. Oleh karenanya, ayat yang khatib bacakan di awal di muqaddimah tadi dalam surah An-Nisa ayat ke-114. Mohon untuk direnungkan, nanti dibaca kembali di rumah masing-masing atau di masjid. Allah menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebajikan, tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan mereka. Ternyata najwahum itu bukan sekedar bisikan para mufassir. Para mufassir menyatakan program-program, rencana. Tidak ada kebajikan itu illa man amara bisadaqah, kecuali program itu mengandung muatan amara bisadaqah, keberkahan, menyuruh orang untuk melaksanakan sedekah secara hissiyah, secara empirik, bahwa sedekah itu adalah menyedekahkan sebahagian harta yang kita miliki. Tetapi dalam makna lain jamul wujuh wa nadhain memberikan sebuah interpretasi bahwa man amar bisadaqah ay manahu man amara bisadaqah, menegakkan kebenaran. Baru amal itu penuh dengan keberkahan, baru amal itu berkualitas. Yang pertama. Yang kedua, au ma'rufin, amal itu mengandung keberkahan, kebajikan yang semua sangat spektakuler, manakala jelas bahwa amal itu terukur, amal itu syarat dengan nilai. Maka orang melalui sebuah proses internalisasi nilai melalui kegiatan sholat Jum'ah, melalui sholat wajib, melalui sholat sunnah, melalui sedekah, melalui amal-amal yang penuh dengan kebajikan, hendaklah mampu untuk mempersonalisasikan nilai pada pribadi-pribadi yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, amal itu pernah penuh dengan keberkahan manakala au islahim bainan nas. Disitulah manusia akan tampil bagaimana cinta dan senangnya menjadi orang-orang yang menebar kedamaian dimanapun dia berada. Tebarkanlah kedamaian, karena kedamaian itu bersumber dari Al-Quran dan syarat dengan keberkahan. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah menyatakan bahwa wa may yaf'al zalik, siapa saja orang yang melaksanakan ketiganya yang syarat dengan keberkahan, al-khair ziyadatul khair, yakni yang dimaksud adalah amaliyah yang berpondasi keberkahan dan mahabbah kepada Allah. Pertama adalah man amara bis shadaqah, kedua au ma'rufin, yang ketiga au islahim bainan nas.
sing saha jalmi ngalaksanakeun tilu prinsip dalam kehidupan itu yang syarat dengan keberkahan. Melaksanakan sedekah, yakni menegakkan kebenaran, lalu melaksanakan amal-amal yang terukur kebajikannya itu. Karena kalau tidak terukur amal itu bisa terjadi hal-hal yang terabaikan begitu saja. Ya, sebagai contoh keterukuran itu begini. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada di antara manusia yang melaksanakan ibadah kepada Allah itu ala harf, hanya sampai di tepian. Ala harf, ngulit bawah. Melaksanakan sholat, melaksanakan umrah, melaksanakan haji, melaksanakan zakat, melaksanakan sedekah, dan melaksanakan amal-amal yang lainnya, tetapi tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya dari ibadah itu. Terukur. Apakah ada amalan yang tidak terukur? Terukur semuanya. Al-baqiyatus sholihah, amal yang saleh melalui tarhib Ramadan, melalui pemaknaan dari al-khair, ziyadatul khair, terukur semua. Maka dari itu ada amalan yang ketika kita sudah wafat ditetapkan oleh Allah, ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terputus seluruh amal itu illa min thalathin, kecuali tiga. Ya, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah aw waladin shalihin yad'u lahu. Terukur semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal 6 hari lagi insyaallah. Ya, 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan amal penuh dengan keberkahan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana, inilah hamba ya Rabb, anugerahkan kepada kami keberkahan darimu ya Rabb. Anugerahkan kebajikan demi kebajikan buat kami semua ya Rabb, dan berikan kemampuan kepada kami ya Rabb, agar kami bisa merindukan dan meraih keberkahan di hadapanmu. Tarhib Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi kami akan memasuki. Tamu agung yang banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara kami ya Rabb, yang tidak sampai usianya di bulan Ramadan. Anugerahkan kemampuan kepada kami ya Rahman ya Rahim, sehingga kami bisa mengisinya dengan amaliyah terbaik di hadapanmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.